Untuk pemaparan berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Ibu Cici. Kepada Ibu Cici, kami persilahkan. Terima kasih Bu Pipin atas waktunya. Sama-sama, Ibu. Sore Bapak Ibu guru hebat. Selamat sore. Selamat sore. Ibu Cici. Iya, sebelum saya mulai presentasi saya, izinkan saya memberikan pantun terlebih dahulu. Malam-malam terkena batu. Cakep. Bapak senang menonton drama. Cakep. Lihat teman-teman sudah mengantuk. Tenang saja, presentasinya tak akan lama. Siap mendengarkan? Siap. Baik, yang akan saya bahas adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada 3 gambaran situasi. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Dan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, dari 3 keadaan ini, apakah Bapak Ibu bisa memberikan pendapat kenapa kita memiliki peraturan yang seperti itu pada saat kondisi tersebut? Mungkin Ibu Rizky bisa menjawab, memberikan pendapatnya. Kenapa kita harus menggunakan helm jika kita mengendarai kendaraan roda 2? Ibu Rizky hadir? Iya, Bu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin itu untuk demi keselamatan ya, Bu. Agar nanti pada saat kita mengendarai roda 2 jika terjatuh, kita lebih aman. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, pendapatnya keren sekali ya. Jadi kata Bu Rizky, kalau kita menggunakan kendaraan roda 2, kita menggunakan helm untuk melindungi kepala kita jika terjadi kecelakaan. Mungkin Ibu Rina bisa memberikan pendapatnya, kenapa harus menggunakan helm ketika kita mengendarai kendaraan roda 2? Kurang lebih sama ya Ibu, demi keselamatan. Jadi kalau misalnya hal terburuk terjadi, misalnya terjatuh, kalaupun ada ini ya, tidak terlalu parah ya lukanya, kalau ada helmnya masih ada pelindungnya. Iya. Dari jawaban pendapat dari Bu Rizky dan Bu Rina itu sudah meyakini kalau kita mengikuti peraturan tersebut kita akan aman, seperti itu ya. Jadi, kenapa kita harus menggunakan keyakinan untuk mendukung motivasi intrinsik? Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian-serangkaian peraturan seperti itu. Jadi, kalau keyakinan itu lebih kuat dari dalam diri kita daripada peraturan yang dibuat. Seperti itu. Next, Bu Desi. Nah, di sini ada suatu gambar. Yang pertama tentang lingkaran yang paling kecil terlebih dahulu, yaitu peraturan kelas. Setelah itu melebar menjadi keyakinan kelas, lebih lebar lagi menjadi lingkungan yang positif, dan semakin lebar menjadi budaya positif. Makna dari gambar ini adalah, pertama memang kita harus membuat peraturan kelas terlebih dahulu, sehingga dari peraturan kelas tersebut akan tercipta keyakinan kelas. Dan ketika keyakinan kelas tersebut sudah kita pahami, sudah kita mengerti, maka akan terbentuk lingkungan positif yang ada di sekolah kita. Jika lingkungan kita sudah menjadi lingkungan yang positif, maka budaya positif akan tercipta. Jadi,
Kaitannya seperti itu, peraturan kelas terlebih dahulu, nanti akan terbentuk keyakinan kelas, sehingga kita akan mewujudkan budaya positif yang kita inginkan. Lanjut, Bu Desi. Nah, di sini ada contoh yang manakah termasuk keyakinan kelas. Ada contoh di TK Dharma Wanita Persatuan 1, kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib, semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan guru. Kira-kira yang manakah yang termasuk keyakinan kelas itu? Apakah ada yang bisa menjawabkah yang termasuk keyakinan kelas itu? Apakah ada yang bisa menjawabnya? Yanti mungkin? Atau Bu Rizky? Ya, Bu Rizky? Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya, mengapa Bu Rizky memilih itu? Kalau keyakinan itu lebih bersifat abstrak dan merupakan pernyataan yang bersifat universal. Maksudnya dibuat dalam bentuk yang positif. Mungkin seperti itu, Bu. Maaf kalau kami di sini. Benar sekali, Bu Rizky. Jadi kita harus memiliki keyakinan kalau sebagai guru dan murid kita harus saling menyayangi, seperti itu. Jadi ini kan bukan kesepakatan ya, bukan peraturan kelas lagi, tapi keyakinan dari dalam diri kita bahwa kelas yang akan kita lalui itu harus ada keyakinan diri bahwa kita harus saling menyayangi terlebih dahulu. Sampai di sini dipahami? Gimana Bapak Ibu? Apakah sudah paham tentang keyakinan kelas ini? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Next, Bu Desi. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas ada tabel T dan Y. Di sini tabel T itu terlihat, tabel Y ya, terlihat, terdengar, dan berperilaku, sedangkan tabel T hormat tampak seperti. Nah, di sini hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Next, Bu Desi. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan Y. Yang hormat ini terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, dan berbagi. Yang terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita selesaikan ini bersama-sama, terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Yang berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, meletakkan tangan di dada atau bersalaman, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Pada tabel di samping, hormat tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru atau cuek ya. Tampak seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, sedangkan tidak tampak seperti
tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Pada tabel bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Tampak seperti menyerahkan tugas tepat waktu, tidak tampak seperti tugas tidak diberikan. Next, Bu Desi. Nah, di sini ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kira-kira keyakinan kelas seperti apa jika kita membuatnya dari peraturan yang telah ada? Mungkin ibu-ibu bisa menjawabnya, pilih salah satu peraturan yang sudah ada dan sebutkan keyakinan kelas yang menurut Bapak Ibu. Monggo. Ya, Bu Rizky. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Mungkin pada keyakinan kelasnya taruh kembali buku pada tempatnya. Mungkin seperti itu, Bu, betulkah? Ya, mungkin bisa ini ya, diambil poinnya, tak selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu termasuk karakter kita yang seperti apa? Sikap kita yang seperti apa? Kalau kita mengembalikan sesuatu ke tempatnya, berarti kita telah memiliki sikap yang seperti apa, Bu Rizky? Disiplin, Bu. Ya, bisa disiplin, benar sekali. Selain disiplin juga kita bisa memasukkannya dalam sikap tanggung jawab ya. Jadi kalau kita sudah memiliki tanggung jawab dan disiplin, jadi ketika mengambil barang, ketika sudah selesai maka akan dikembalikan ke tempatnya kembali. Bagus, tepuk tangan buat Bu Rizky. Untuk yang lain, peraturan yang lain mungkin ada yang mau menjawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, berarti termasuk keyakinan yang bagaimana? Kalau kita tidak mengganggu orang lain mau seperti apa itu terserah mereka. Kita yang penting kita tidak ikut campur seperti itu. Itu termasuk keyakinan yang seperti apa? Iya, Bu Listrianti. Ya, menghormati dan menyayangi orang lain, Bu. Iya, benar. Jadi kalau sudah keyakinan kelas menghormati dan menyayangi orang lain, maka di kelas pasti anak-anak kita tidak akan berantem gitu ya, Bu Yanti ya? Benar, Bu. Iya, terima kasih Bu Yanti. Nah, untuk peraturan yang mungkin bergantian atau menunggu giliran, kira-kira keyakinan kelas yang mana ini? Ya, Bu Yanti? Disiplin, Bu. Iya, disiplin. Nah, jika kita sudah menerapkan keyakinan kelas tersebut, maka budaya positif di lingkungan kelas kita terlebih dahulu maka akan terjadi. Jika sudah setiap kelas sudah menerapkan budaya positif, maka di lingkungan sekolah kita akan tercipta budaya dan lingkungan yang positif. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang telah kita bahas bersama menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.